Lafzul jalalah atau kata Allah jika sebelumnya dia bertemu dengan huruf atau diawali dengan bacaan berharokat kasrah, dia menjadi tarqiq atau tipis. Ya. Jadi billahi bukan billah. Ya. Tidak selamanya kita membaca Allah kecuali dalam kondisi sebelumnya fathah ataupun dhammah. Tapi kalau misalkan sebelumnya adalah kasrah, ya, kita baca billahi. Ya, billahi. Ya, billahi. Ya. Jadi a'udzu billahi. Ya. Hi agak lebih dalam karena dia ha. Kalau bahasa kita hak besar gitu ya. Ya, dia hak besar ya. Jadi posisinya adalah di tenggorokan bagian lebih dalam lagi. Jadi agak dalam. Billahi, silakan. Ya. Mina. Ya, mina. Ya. A'udzu billahi mina. Ya. Kemudian syaitan adalah huruf tengah lidah. Dia merupakan bagian dari huruf-huruf al-lisan yang keluar dari apa namanya lidah kita. Ya. Lidah kita. Jadi namanya Al-Quran itu kalau makhrajnya sesuai dengan apa yang kita ucapkan, sesuai dengan makhrajnya, dia akan sesuai bacaannya. Tapi kalau misalkan makhrajnya berbeda, dia akan berbeda juga. Seperti yang saya contohkan tadi, a'udzu. Kalau kita bacanya a'udzu atau a'udzu, ya, ketika lidahnya tidak dikeluarkan maka keluar huruf dal, a'udzu. Ya, tapi kalau misalkan lidahnya kita keluarkan maka akan keluar a'udzu, ya. Nah, begitupun juga ketika lidahnya kita turunin ke bawah dia jadi a'udzu. Ya. Nah, sama dengan huruf tengah lidah yaitu huruf shin, sha, sha atau sin yang ada titik tiganya atau kita sebut sha. Ya, sha. Asya, silakan. Asya. Asya. Asyaitani. Nah, ya sukunnya itu lebih karena sifat linnya. Ya, sifat linnya karena sebelumnya adalah fathah dan bertemu dengan ya sukun, maka syai, bukan sai, bukan syai, bukan pakai e tapi syai, ya, syaitan, syaitan, ya, bukan syaitan, ya, karena kebiasaan orang Indonesia yang namanya setan kan pakai e gitu ya, setan gitu, ya, dia seharusnya ada syai. Ya, syai, bukan syai tapi syai, ya, dengan mensukunkan huruf ya, kemudian to. To itu bukan tak yang diokan, bukan to tapi to, ya, to. Jadi bacanya asyaitani, silakan. Asyaitani. A'udzu billahi minasy syaitani. Ya. Kemudian ra. Ra dalam hal ini bersifat dia bisa bersifat tarqiq dan dia bisa bersifat tafkhim, bisa tebal, bisa tipis. Kalau didahului dengan sebelumnya kasrah dia bersifat tipis. Cuma karena dia ini dalam kondisi tasydid maka dia ditebalkan, ya. Kita syiddahkan huruf ra-nya
Ya. Asyaitonir ra. Silakan. Asyaitonir ra. Jim. Ya. Jim itu sama letak hurufnya dengan huruf sya. Sya, ja, dan ya. Ya, sya, ikuti saya, sya, ja, ya. Itu satu makhraj atau satu tempat keluarnya huruf. Ya, jadi sya dengan ji, shi dengan ji itu sama cara pengucapannya. Ya, asyaitonir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir. Ya, bukan syaitan tapi syaitan, ya. Pakai sya, ya, sya. Kemudian yang kedua, ketika mengucapkan basmalah atau bismillahirrahmanirrahim, itu juga sama karena didahului dengan ini, apa namanya, pertama bis, ya, sin, bis, bismi, bismi. Sin sifatnya dia merupakan hamas, tapi untuk durasinya dia masuk ke rokhawah, jadi agak lebih lama dia. Bismi, ya. Asmi, bismi, ya, bismillahi, silakan. Ya, makanya jangan terlalu terburu-buru mengucapkan huruf sin untuk masuk ke huruf mim. Biasanya akan muncul pantulan bismillah, bismillah, tapi bismillahi, silakan. Ya, bukan disaktahkan atau berhenti sejenak, ya, tapi los saja. Asmi, bismillahi, silakan. Ar-Rahmani, ha, ya, bukan kha, tapi ha. Ya, cara pengucapannya adalah sama seperti ketika selesai kita minum minuman yang hangat ataupun panas. Lagi minum kan, mana? Nah, itu pengucapan huruf ha. Ya, Ar-Rahmani, silakan. Ya, dia halus, nggak ada, ya, bukan, ya. Ar-Rahmani, ya. Bismillahirrahmani. Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi dalam pembentukannya huruf sin itu ada yang namanya sifat hamas, ya. Jadi hembusan angin. Kemudian yang kedua ada sifat safir. Itu kalau bahasa ininya itu suara burung begitu kan. Nah, kira-kira seperti itu. Ya. Jadi bis, ya, bis. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita ulangi dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi
Bismillahirrahmanirrahim. Ya, jadi seperti itu cara pembentukan ataupun bagaimana kita membaca ta'awudz dan basmalah. Ya. Kemudian kita masuk ke ayat kedua surah Al-Fatihah. Ya, kalimat yang sering kali kita ucapkan ketika kita mendapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Kita senang kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin ya. Nah, yang pertama pengucapan huruf lam sukun ya. Itu lidahnya ke langit-langit al. Silakan. Al-ha. Al-ha. Ya. Jadi tidak dilama-lamain atau tidak ditahan, tapi memang menyempurnakan huruf lamnya. Al-ha. Alhamdu. 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 Ya. Kalau lam dibaca secara sempurna, dia tidak akan muncul pantulan alhamdu, bukan. Tapi kalau misalnya diselesaikan dulu alhamdu, ya. Nah, tidak akan muncul pantulan, bukan ale tapi alhamdu, seperti itu. Lillahi. Lillahi. Rabbil. Rabbil. Alamin. Alamin. Rabbil alamin. Huruf ain letaknya sama seperti kita membaca huruf ha tadi. Ha ya. Rahim, alamin. Makanya kurang tepat kalau didahului dengan eng. Jadi tidak perlu kita nga, tapi cukup a. Ya, pondasi udah betul. Pas mengucapkan nga, ya disitulah cara pengucapan a. Bukan ngalamin, bukan ngalamin, tapi alamin. Ya, harus hati-hati, jangan pakai nga, karena di Al-Quran tidak ada nga fathah kecuali nanti ketika membaca huruf-huruf yang bertemu ketika nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf ikhfa, ya, seperti huruf kaf, qaf dia jadi eng, minkum, misalkan semacam itu, ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Rabbil Alamin. Ya sama, ketika alhamdu sama alhamdu rabbil ya, upayakan ujung lidahnya tetap menempel ke langit-langit. Rabbil karena bukan ditahan, dia dilepas saja, dimaksudnya selesaikan, ya. Memang durasinya sedikit agak lama daripada huruf yang lain, ya. Rabbil ya. Karena kalau misalkan kita langsung tarik jadi Rabbil
Rabbil, ya tidak tepat kalau Rabbil, tapi Rabbil alamin. Silakan. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ya, jadi pengucapannya terutama huruf lam harus disempurnakan atau diselesaikan, jangan sampai kita langsung menarik lidah kita yang menyebabkan pantulan jadi le, ale atau bile. Ya, itu kesalahan-kesalahan yang umumnya terjadi. Kemudian kita masuk ke ayat ketiga, ya. Kita masuk ke ayat ketiga, sifatnya adalah tafkhim yang pertama, ya. Sementara alifnya itu tarkik tipis, ya. Ar-Rahmanir Rahim. Silakan. Ar-Rahmanir Rahim. Ya. Ayat keempat, Maliki. Ya. Meskipun ini sebenarnya secara kata itu mirip, ya. Secara makna dan kata itu mirip dengan surah An-Nas. Tapi dia dibaca lebih pendek. Ya, bukan Malikin Nas tapi Malikin Nas. Walaupun ada bacaan dalam riwayat yang lain membaca Maliki Yaumiddin, misalkan semacam itu. Tapi kita ikuti apa yang ada di mushaf. Itu secara makna sama saja antara Maliki, kata Maliki di Maliki Yaumiddin dengan Maliki di Malikin Nas, Maliki Yaumiddin dengan Malikin Nas, itu sama maknanya. Ya, maknanya sama. Ya, kepemilikan dan ya raja, penguasa terhadap manusia, penguasa terhadap hari balasan. Maliki Yaumi, ya, Yaumi, bukan yau pakai o, bukan, tapi lebih ke bukan ke u tapi ke wau, ya. Yaumi, Maliki Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya, yaumi, ya, ingat yaumi, ya. Yaumid, mid pakai dal juga, bukan yaumiddin, middin. Itu jadi dua huruf. Dia harusnya dal, jadi tak dal. Kalau misalkan kita baca Maliki Yaumiddin, ya, harusnya di dal. Karena apa? Memang antara tak sama dal itu satu tempat ataupun satu makhraj. Ya, dia ujung lidah bertemu dengan pangkal gigi seri atas yang mau ke langit-langit tuh. Nah, kita letakkan di situ. Ya, da, silakan. Da, di, Yaumiddin. Ya. Maliki Yaumiddin. Ya, oke. Kemudian berikutnya ayat kelima. Ini biasanya ketika tasdidnya ya kurang begitu ditekan. Iya atau berlebihan secara penekanan. Ya.
Jadi bukan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau iyyaka, bukan seperti itu juga. Cukup ada penekanan sedikit ya, iyyaka, silakan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya. Berikutnya ayat ke-6, ihdina as-sirata. Sad merupakan huruf isti'la. Jadi huruf-huruf isti'la itu yang belakangnya o, sadaqa, kha, wa, ya, do, selain ro, ya. Itu ketika dia dalam kondisi kasrah, dia tetap dibaca tebal. Jadi kita bacanya ihdinasi, ya, bukan ihdinasi, tapi ihdinasi. Silakan. Ya. Pada tulisan ihdina, nanya itu panjang kan? Ihdina panjang, kemudian bertemu alif lam as-sirata, ya. Kaidahnya mat tabi'i bertemu dengan alif lam dia dibaca pendek. Bukan ihdinas sirata, tapi langsung ihdinas sirata. Silakan. Ihdinas siratal mustaqim. Si, ya, tebal. Qim bukan kim tapi qim, ya, itu juga tebal sebagai apa namanya identitasnya huruf isti'la, ya, yang ngangkat, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Sirata sama musta itu beda cara pengucapannya. Yang satu sod, yang satu sin. Ihdinas siratal mustaqim, ya. Sirata musta, ya. Sirata musta, ya. Jadi si, mus bukan mus, ya. Bukan mus tapi mus, ya, lebih ringan ketimbang yang pertama. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, jadi mustaqim, ya. Memang harus hati-hati juga pengucapan huruf sin, terutama ketika azan. Ketika azan itu kadang-kadang secara tidak sengaja yang muncul adalah huruf shad. Asyhadu anna Muhammadar Rasul, ya, harusnya Rasul bukan Rasul. Kadang-kadang ini agak kesulitan beberapa orang untuk membedakan antara huruf sin dengan shad, ya, bukan Rasul tapi Rasul, ya, bukan Rasulu, gitu. Ya, seperti itu. Ihdinas siratal mustaqim. Dan ayat terakhir, ya, sama shad yang pertama itu tebal, siratal ladzina,
alladzina an'amta an'a ya amta jadi bukan an'amta ya an'amta silakan an'amta an'amta siratal ladzina an'amta alaihim siratal ladzina an'amta alaihim Gha itu sama seperti ketika mengucapkan huruf kha ya gha bukan gha bukan go tapi gha Allah ya Allah ghairil ya sebagian ada yang membaca khairil harus hati-hati di situ ya kalau khairil itu adalah sesuatu yang baik ya khairil maknanya nanti akan jauh berbeda ghairil selain khairil ya yang lebih baik ataupun baik begitu kan ghairil maghdubi bukan makdubi tapi ya maldu ya hati-hati jangan dihitungkan dia harus ditahan maldubi bukan maghdubi tapi maldubi ya ghairil maghdubi silakan do ya do itu adalah huruf pinggir lidah itu seluruh tepi lidah ya itu bertemu dengan gigi geraham dan ya depan lidah sampai dengan tengah lidah itu dia menempel ke langit ya bo ya jadi bo bukan do tapi bo bo maldubi bo du maldubi ghairil maldubi alaihim ya karena sifat rokhawahnya jadi sedikit agak seperti tertahan seperti itu menyelesaikan huruf do walau dhalin silakan tetapi harus hati-hati ketika mengucapkan huruf lam ya lam sebelum huruf dod itu kadang-kadang huruf isti'la yang belakangnya o itu suka ngajak-ngajak huruf sebelumnya jadi sebagian ada yang membaca wolod harusnya walambo bukan wolodbo wala albo ya wala dan albo jadi bacanya walambo ya silakan walambo silakan ya jadi bukan wolog ya walamdallin siratal ladzina an'amta alaihim
ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ad-dhalin itu mad lazim, ya, mutsaqqal kalimi, ya. Jadi ketika mad bertemu dengan tasydid, jadi di mad lazim itu panjangnya 6 harokat. Walau dhalin, jadi panjangnya 6 harokat. Tuh 2, 3, 4, 5, 6 baru masuk ke dot, masuk ke lam gitu kan, seperti itu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya, jadi seperti itu cara mengucapkan huruf ataupun bacaan Al-Fatihah, ya. Titik tekan-tekan yang rata-rata itu adalah ketika mengucapkan huruf shad, huruf dad, huruf ghain, huruf ain, ya. Harus hati-hati ain, a-i-au, bukan nga-ngi-ngu, tapi a-i, au, ya. Sa, si, su, ba, di, du, ya, ta, ti, lu, qa, qi, mustaqim, mustaqim, sirata, mustaqim, ya. So-nya tebal, sin-nya kata mustaqim tipis. Jangan sama. Siratal ihdinas siratal mustaqim, mustaqim. Dia harus mustaqim, mustaqim, seperti itu. Ya. Kita ulangi sekali lagi dari awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
Ya. Lafaz ad-dallin itu panjangnya sama-sama 6 harokat. Jangan kita terlalu walallin, itu lebih dari 6 harokat jatuhnya nanti, begitu ya. Jadi upayakan maksimal harokat itu dalam riwayat Hafs dan hampir semua riwayat itu 6 harokat ya, 6 harokat, tidak ada yang lebih dari 6 harokat ya. Untuk mad, terutama mad lazim itu nanti kalau misalnya kita membaca alif lam mim, lam dengan mim itu panjangnya sama, maksimal 6 harokat gitu ya. Seperti itu mungkin Bapak Ibu hal yang bisa saya sampaikan dalam tahsin surah Al-Fatihah. Ada yang mau ditanyakan nggak? Berkaitan dengan sholat, surat yang kedua wajib jamaah yang itu berlaku kalimat ya, ataupun apa namanya perintah Allah Subhanahu wa taala, apa namanya, wa idza quri'al Qur'an fastami'u lah. Jika dibacakan Al-Qur'an maka dengarkanlah baik-baik. Makanya kita selesaikan Al-Fatihah, kemudian kita perhatikan bacaan imam. Ya, karena tidak ada kewajiban bagi makmum untuk membaca suratan tambahan selain Al-Fatihah. Jadi cukup bagi makmum untuk membaca Al-Fatihah saja. Setelah itu nyimak bacaan imam. Ya, maka dari itu imam juga sebaiknya sedikit lebih panjang. Ya, karena kalau misalkan bacanya inna cepet banget kan ya. Baru makmum amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Makmumnya waladdallin ya kan. Rampung barangnya. Ya. Jadi usahakan agak sedikit panjang, tambahinnya tambah sekitar 30 detik ataupun 1 menit bacaan begitu ya, untuk bisa membaca suratan yang lain gitu. Inilah yang dijadikan dasar oleh mazhab Hanafi terutama, tidak membaca Al-Fatihah dan suratan lain ketika menjadi makmum. Karena cukup sudah mendengar imam. Jadi imam sudah lagi baca nih, dia sudah terhitung itu bagi mazhab Hanafi ya. Tapi kalau misalkan Imam Syafi'i ya, dia sesuai dengan kaidah yang seperti yang sudah disampaikan kemarin, hadis ya, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kutub. Tidaklah termasuk atau tidaklah dihitung salat kalau tidak membaca Al-Fatihah. Jadi sebisa mungkin kita harus bersegera, waladdallin amin bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin. Kemudian dengerin, simak imam, udah selesai semacam itu ya. Walaupun hal ini jarang terjadi kalau pas lagi sholat tarawih terutama. Jangan contoh baru bismillahirrahmanirrahim Allahu akbar baru alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim Allahu akbar ya. Seperti itu. Ada lagi Bapak-bapak? Kalau tidak ada kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan atas pertemuan kita, dan insyaallah kita akan lanjutkan dengan teori-teori tajwid yang lain ya. Insyaallah akan saya kembangkan di hari Ahad lagi ya. Salah Ahad dan Selasa depan kita akan membahas ataupun mengkaji hal yang lain yang berkaitan dengan ilmu tajwid insyaallah. Kita cukupkan sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah dan doa kafaratul majlis bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Astagfirullah.